Di antaranya adalah yang selalu ikut donasi untuk Majelis Ar-Raudhah. Kadang donasinya itu kalau punya uang 100.000 ya 100.000. Kalau punya uangnya itu 200.000 ya 200.000. Kalau pas dia punya uang 10 juta yang ngasih 10 juta. Itu salah satu Habib, ya Habib Singapura sana. Tinggal di Singapura. Marganya Al-Hasni. Ini insya Allah nonton nih. Ya, marganya Al-Hasni. Setiap bantu saya selalu mengucapkan tetap senyum Habib, insya Allah ketemu. 2 tahun lebih itu WA-nya cuman begitu. Ya, laporan ikut andil entah berapa yang beliau punya, terus tetap senyum Habib, ya insya Allah ketemu. Nah subhanallah waktu saya di Mekah, karena beliau ngikutin YouTube saya, Habib lagi di Mekah, kebetulan WA-nya nggak saya buka. Karena ada banyak WA yang masuk. Pas saya selo tuh luang ya, waktu luang ngomong Jawa yang ini ya, mau ngomong Indonesia agak harus inget-inget dulu gitu ya. Pas saya selo luang waktu saya lihat WA, saya lihat cek, loh ini kok ada Habibnya WA saya, anak muda itu. Tapi saya nggak tahu kalau masih muda, dalam bayangan saya itu yang WA mungkin orang sudah lebih tua dari saya. Saya buka WA-nya, Habib di mana? Saya lagi di Mekah. Itu 2 hari yang lalu. Tak jawab, saya ada di hotel ini. Alhamdulillah beliau masih di Mekah. Dan hotelnya satu gedung sama saya, beda hotel. Akhirnya ketemu, ya akhirnya ketemu. Singkat cerita apa? Jadi orang yang yakin insya Allah ketemu, itu anehnya ketemunya nggak di Solo, ketemunya nggak di Singapura, ketemunya di Mekah. Ya ketemunya di Mekah, di Tanah Haram, di tempat yang mulianya luar biasa. Makanya kalau punya cita-cita tuh jangan ragu. Masa iya iso toh? Mana mungkin? Ya, apa betul nanti akan tercapai dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tawaf nih. Ini kadang tawaf kita ketemu manusia macam-macam. Salah satu yang macam-macam, ketika saya tawaf wada, di samping kanan saya tiba-tiba Habib Novel. Masya Allah. Nah lanjutannya ini yang apa namanya saya iakan keliru, enggak diiakan juga keliru. Habib numpang selfie. Ya karena mungkin takut saya salah hilang gitu ya. Cepret gitu saya, ya sakarepmu aku penting tawaf gitu ya. Dia mau motret terserah beliau. Cepret, saya langsung jalan. Itu di Mekah. Pasti Anda menunggu-tunggu satu hal yang enggak saya sampaikan. Mesti batin, aku mudeng. Ya buat para YouTuber yang suka komen saya dan nanya, Habib ketemu Habib Rizik atau tidak? Jawabannya, namanya sampai Mekah kan sudah lama nggak pernah ketemu ya pengen silaturahim. Alhamdulillah saya ikut ngaji sama Habib Rizik, ngaji, cari ilmu. Karena beliau tiap hari terima tamu, itu puluhan bahkan ratusan terima tamu. Tamunya disambut dengan baik. Saya dapat ilmu banyak, ya dapat ilmu banyak. Alhamdulillah beliau seger buger, insya Allah semakin sehat, ya semakin afiah. Nah beliau buka pengajian ngajar. Yang diajarkan sekarang kitab Arba'in An-Nawawiyah, sama Habib Novel ya. Ngajar kitab Arba'in An-Nawawiyah. Beliau juga mulai majelisnya dengan sholawatan. Ya dengan sholawatan, baca sholawat dulu baru pengajian. Dan enggak lebih dari itu. Jadi yang diobrolkan adalah ilmu. Alhamdulillah saya bisa ngaji juga di Mekah. Yang ngajari guru saya Habib Rizik Syihab. Kan nambah ilmu, ngaji di Tanah Haram, pengajian. Kemudian di Madinah, alhamdulillah punya teman-teman mahasiswa dan yang sudah selesai kuliah di Madinah. Saya hubungi bisa. Terus pada datang bawa mobil. Rupanya punya persatuan mahasiswa sholawat gitu ya. Persatuan mahasiswa yang kumpul sholawatan. Ada yang punya mobil, Bib ada mobilnya. Ya udah, jadi nggak perlu cari taksi, nggak usah sewa mobil. Diajak keliling sama mahasiswa-mahasiswa tuh tempat-tempat bersejarah. Terus saya pengen makan daging unta. Katanya itu daging unta kalau yang masak pinter enak. Akhirnya makan daging unta pakai nasi mandi, ya kapsah dan kawan-kawannya itu. Saya nikmati daging unta. Kemudian saya bilang sama mahasiswanya, pokoknya pesen yang enak-enak, saya yang bayar. Kaya. Begitu rampung gitu saya mau bayar, kata mahasiswanya, enggak usah Bib, hadiah dari kami. Terus saya bayang, saya ngomong kelasmu mahasiswa lo, gak dia duit awakmu, aku dia duit iki. Ojo sombong gitu ya. Saya maksa, enggak, pokoknya saya mau bayar. Kata mahasiswanya, enggak Bib,
kali ini kami mau ngalap barokah. Kali ini kami mau ngalap barokah, mau cari berkah. Jazakumullah khairan teman-teman yang udah jamu saya di Madinah dan dimanapun berada. Yang pengen saya sampaikan, banyak dulur itu enak. Makanya pesan orang Jawa, mangan ora mangan, yang penting kumpul. Betul kan? Artinya kamu punya duit, enggak punya duit, yang penting punya saudara. Nah ini penyakit corona ini mau membuat kalian jadi tidak bersaudara. Membuat kalian toleh kanan, bingung, toleh kiri, bingung, lihat depan, bingung ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan mau dikalahkan oleh corona dan kawan-kawannya. Pokoknya kita hidup berbangsa, bernegara, ya, dan saudara dalam seagama harus saling menguatkan tali ikatan persaudaraan satu dengan yang lain. Hindari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu lebih cepat menular daripada corona. Ya, makanya kalau orang yang kumpul sama orang suka ghibah nanti jadi ahli ghibah. Orang yang kumpul sama orang suka iri nanti jadi iri. Orang suka kumpul sama orang sombong nanti jadi sombong. Karena al-jalis manjalas janas. Siapa yang berteman nanti akan jadi sama. Duduk bareng nanti jadi sama, ketularan. Makanya kalau untuk urusan hati duduk pilih-pilih. Duduk sama teman-teman ngaji insya Allah semakin sehat. Tapi kalau sama orang yang hidupnya cuman mencela, menghina orang lain, tinggalkan. Karena manusia itu banyak yang baik. Tinggalkan, jangan kemudian kamu hinakan. Jangan menghina, enggak boleh. Ya nyingkir saja. Ya nyingkir saja karena kita enggak mau terlibat penyakit yang sama. Tapi jangan kamu rendahkan. Itu orang sombong. Itu orang jelek. Enggak boleh begitu. Berarti kamu juga lagi sakit. Tinggalkan karena kita pengen jadi orang yang baik. Dan kita doakan mudah-mudahan dia juga jadi lebih baik. Dan kita ngomong seperti itu bukan merasa lebih baik. Tapi karena kita merasa aku kotor, aku banyak penyakit, aku nggak pengen nambah penyakit. Dia mungkin sakitnya cuma satu, yang aku tahu dia sakitnya itu tok. Sementara aku penyakitku udah 20, nggak mau aku tambah lagi. Dia lebih hebat dari aku lebih hina dan kotor dari dia. Jadi menyingkir bukan karena merendahkan orang lain, menyingkir tidak dengan menghinakan orang lain. Dan itulah banyak orang gagal. Ya banyak orang gagal. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Jelas. Jam berapa ini Bu Seha? Alhamdulillah 5:30. Tambah dikit lagi boleh? Banyak juga boleh. Di antaranya saya bertemu dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan ketaatan. Habib Abdul Qadir bin Ahmad almarhum Jeddah rahimahullah mengatakan Habib Zain bin Smith merupakan Syafi'i hadhi ummah. Jadi pangkatnya seperti Imam Syafi'i rahimahullah karena ilmunya luar biasa. Habib Zain bin Smith semoga Allah panjangkan umurnya dan segala kenikmatan ketaatan banyak ngasih saya nasihat. Semuanya tentang ilmu. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada ilmu. Beliau ngasih contoh begini, ini bagus nih ya. Jadi biar yang nonton ini paham, saya ceritakan semua ya, semua perjalanan saya. Bukan satu orang, dua orang, banyak orang. Yang namanya ada ya saya sebut, di antaranya Habib Zain bin Smith. Kalau tadi Habibnya Singapura gak saya sebut, ya sengaja, privasinya beliau. Ya beliau gak ingin disebut namanya ya, gak ingin disebut namanya. Habib Zain merintahkan sama saya soalnya, sampaikan ke orang-orang. Sampaikan ke orang-orang. Saya bilang saya punya majelis, ya sepekan sekali. Sampaikan ke orang-orang. Ini beliau mengasih contoh gini, kalau sekarang misalnya ibu-ibu pemirsa, ada kerabatnya meninggal, tinggalnya di Amerika. Punya warisan 30 miliar buat Anda. Kira-kira berangkat marani atau biarkan saja? Ayo jujur. Punya kerabat tinggal di Amerika, kerabatnya meninggal, punya warisan 30 miliar untuk Anda. Tapi syaratnya Anda harus berangkat ke sana untuk mengambilnya. Berangkat atau gak paten?